Hai, selamat bergabung di episode 1 Zalvin Podcast. Episode 1 punya judul Strategi Efektif Menghadapi Wawancara Kerja. Semoga topik ini menarik untuk Anda dan bagi yang akan menjalani wawancara kerja, semoga berhasil. Mari kita mulai. Saat baru pertama kali melamar pekerjaan adalah saat yang sangat menegangkan. Sensasi menegangkan tidak hanya terjadi pada Anda yang baru memulai karir, tapi juga terjadi pada pelamar kerja yang berpengalaman, meski dengan intensitas yang berbeda. Untuk pelamar kerja yang jam terbangnya masih rendah, rasa khawatir sering muncul seputar kualifikasi diri kita sesuai atau tidak. Berkaitan dengan episode ini, saya ingin berbagi strategi berdasarkan pengalaman saya. And no, saya bukan seorang pelamar kerja yang berpengalaman, tapi kebetulan sudah rutin melakukan wawancara dengan pelamar kerja hingga saat ini. Wawancara adalah momen yang sangat penting bagi orang yang mewawancara Anda. Untuk selanjutnya kita sebut rekruter. Rekruter bisa saja perwakilan perusahaan, dalam hal ini rekrutmen manager, rekrutmen staff atau dengan sebutan lainnya, atau calon atasan langsung Anda. Sejauh pengalaman saya, pelamar kerja banyak berfokus pada sikap pada saat wawancara, bukan pada konten jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh rekruter. Perlu Anda tahu, pada saat wawancara, rekruter ingin mendapatkan gambaran cara kerja, etos kerja, dan profil diri Anda secara menyeluruh. Berikut beberapa strategi menghadapi wawancara kerja. Pertama, persiapan diri. Rekruter sangat menikmati proses wawancara dengan pelamar yang punya persiapan baik. Apa maksudnya? Anda mengetahui dengan baik mengenai perusahaan tempat Anda melamar pekerjaan. Anda mengetahui dengan baik mengenai posisi yang Anda lamar. Rekruter umumnya bertanya apa yang Anda ketahui tentang perusahaan yang sedang dilamar dan apa peran atau fungsi posisi yang sedang Anda lamar. Anda harus jujur menjawab pertanyaan tersebut, tidak perlu dilebih-lebihkan atau sebaliknya. Persiapan informasi secara umum mengenai perusahaan yang Anda lamar itu penting karena memberikan kesan bahwa Anda itu serius melamar pekerjaan. Kedua, berpakaianlah yang sesuai. Ada pepatah, good looking is a good branding. Salah satu faktor keberhasilan pelamar kerja lolos proses wawancara adalah seberapa baik kesan pertama yang ditampakkan kepada rekruter. Cara berpakaian Anda dapat mencerminkan siapa diri Anda dan bagaimana kepribadian Anda. Terdengar sepele, tetapi cara berpakaian sangat berpengaruh. 3. Perkenalkan diri secukupnya. Kesiapan pelamar dapat dinilai dari seberapa baik ia memperkenalkan diri kepada rekruter. Kejadian umum yang sering saya alami adalah pelamar turut memperkenalkan hobinya, lulusan sekolah tahun berapa, dan di mana, berapa bersaudara, di mana alamat tempat tinggal, usia, dan hal lain yang berkaitan dengan informasi pribadi atau personal interest. Informasi seperti itu tidak relevan. Perkenalkan diri Anda seputar nama, pengalaman kerja sebelumnya, peran pekerjaan sebelumnya. Penjelasan lain seputar hal-hal pribadi perlu menunggu bila rekruter bertanya. Komunikatif dengan rekruter. Rekruter akan senang bila Anda tidak menjawab setiap pertanyaan dengan singkat dan seadanya. Terlebih Anda mampu mengubah suasana formal menjadi perbincangan kasual dua arah. Pelamar kerja yang mampu memberikan kesan antusias dengan pertanyaan dan ekspresif dalam menjawab menjadi nilai tambah kepada rekruter. Anda harus tahu bahwa proses wawancara itu tidak semata-mata mencari kandidat yang sesuai dengan profil pekerjaannya, tapi juga menilai kemampuan komunikasi Anda. Kelima, antusias bertanya berkaitan dengan lowongan pekerjaan yang Anda lamar. Rekruter selalu melihat seberapa besar minat Anda untuk bergabung di perusahaan. Jangan pernah menahan diri untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan posisi yang Anda lamar. Persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur tetapi singkat. Beberapa kesalahan pelamar adalah, misalnya, enggan bertanya bila diberikan kesempatan oleh rekruter, mengajukan pertanyaan yang tidak terstruktur, sehingga bertanya pertanyaan yang sama.
Jenis atau topik pertanyaan hanya terfokus pada gaji atau benefit lain dari perusahaan. Padahal, Anda sedang menjalani proses wawancara, bukan negosiasi gaji. Ajukan pertanyaan seputar posisi yang Anda lamar dengan detail. Bagaimana alur kerjanya, apa tanggung jawabnya, melapor kepada siapa, dan apa ukuran keberhasilannya. Keenam, jangan terlalu percaya diri. Situasi dalam sebuah wawancara itu berbeda. Percaya diri memang baik, tetapi dalam mengikuti proses wawancara, tingkat kepercayaan diri yang tidak dipergunakan dengan tepat akan berdampak buruk. Kesan yang didapat oleh rekruter terhadap pelamar yang terlalu percaya diri adalah pelamar kurang mampu bekerja dalam tim, pribadi egosentrik, dan berpotensi memiliki perilaku kerja tidak baik di masa depan. Manifestasikan rasa percaya diri Anda ke bahasa tubuh, dan bukan pada konten jawaban atau tanggapan yang Anda sampaikan ke rekruter. 7. Berikan jawaban dan tanggapan dengan lugas, jelas, dan relevan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lugas itu mengenai yang pokok-pokok, yang perlu saja. Pembicaraannya selalu lugas, tidak menyimpang ke sana ke sini. Rekruter akan berusaha untuk bertanya dengan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Begitu pula harapan rekruter terhadap respon yang diberikan oleh pelamar. Jawaban atau tanggapan yang berbelit, tidak relevan, atau menggunakan kalimat yang dilebih-lebihkan dapat memberikan kesan bahwa pelamar tidak mengerti dengan pertanyaan yang diajukan. Jawab setiap pertanyaan dengan lugas, jelas, dan relevan. Itulah 7 strategi menghadapi wawancara kerja yang efektif secara umum yang bisa saya bagi ke Anda. Bila saya simpulkan, wawancara sangat dipengaruhi oleh kesan yang Anda tampilkan dari berbagai sisi kepada rekruter. Berikan kesan terbaik Anda dan jaga kesan baik tersebut sejak awal wawancara hingga Anda selesai mengikuti proses dan bersalaman untuk pamit dengan rekruter. Sekian episode pertama ini. Tunggu episode selanjutnya, di mana saya akan membahas mengenai bahasa tubuh yang baik dalam proses wawancara kerja. Salam educate, entertain, and motivate.